Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Salama, saya dari kelas 12 Multimedia. Di sini saya akan mengidentifikasi larutan asam, basa, dan perhitungan pH. Dasar teori, salah satu reaksi kimia yang terjadi dalam suatu zat adalah reaksi asam basa antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator sehingga dapat diidentifikasi suatu larutan tergolong larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah, atau larutan netral. Berdasarkan derajat kesamaan atau pH, suatu larutan dapat dianalisis kadar ion H+ atau H- dalam larutan sehingga bisa ditentukan molaritas larutan yang menunjukkan kepekatan larutan tersebut. Pada ujian praktek ini dilakukan identifikasi berbagai larutan asam basa menggunakan indikator alam kunyit dan kol ungu serta indikator lakmus merah dan biru serta indikator universal phenolphthalein. Selain itu, dilakukan pengukuran pH larutan menggunakan kertas indikator universal dan alat pH meter. Bahan yang perlu disiapkan: 1 cuka, 2 natrium atau soda api, 3 aquades, 4 asam fluorida, 5 amonia. Yang pertama, lakmus merah. Lakmus merah dimasukkan ke larutan yang nomor 1 berubah menjadi biru. Bisa dilihat di gambar yang ke-1. Dan yang kedua, lakmus merah dimasukkan ke larutan 02 berubah menjadi biru juga. Bisa dilihat gambar 02. Lakmus merah dimasukkan ke larutan 03 tidak berubah. Yang keempat, lakmus merah dimasukkan ke larutan 04 berubah menjadi biru. Yang kelima, lakmus merah dimasukkan ke larutan 05 tidak berubah. Yang kedua, lakmus biru. 1. Lakmus biru dimasukkan ke larutan 1 berubah warna menjadi warna merah. Bisa dilihat. Yang kedua, lakmus biru dimasukkan ke larutan nomor 2 tidak berubah. Yang ketiga, lakmus biru dimasukkan ke larutan 3 berubah warna menjadi warna merah. Yang keempat, lakmus biru dimasukkan ke larutan 4 tidak berubah warna. Yang kelima, lakmus biru dimasukkan ke larutan kelima tidak berubah warna. Nah, yang ketiga ini indikator alam kunyit. Kunyit yang sudah dilarutkan dimasukkan cairan NO1 hasilnya berubah menjadi kuning. Bisa dilihat di gambar samping kanan. Yang kedua, kunyit yang sudah dilarutkan dimasukkan cairan NO2 hasilnya berubah menjadi kuning. Yang ketiga, kunyit yang sudah dilarutkan dimasukkan cairan NO3 hasilnya berubah menjadi kuning keruh. Yang keempat, kunyit yang sudah dilarutkan dimasukkan cairan NO4 hasilnya berubah menjadi orange. Yang kelima, kunyit yang sudah dilarutkan dimasukkan cairan NO5 hasilnya berubah menjadi kuning bening. Nah, yang keempat, indikator alam kol ungu. 1. Kol ungu yang sudah dilarutkan dimasukkan cairan NO1 hasilnya berubah menjadi warna orange. Yang kedua, kol ungu yang sudah dilarutkan dimasukkan cairan NO2 hasilnya berubah warna menjadi ungu. Yang ketiga, kol ungu yang sudah dilarutkan dimasukkan cairan NO3 hasilnya berubah warna menjadi pink. Yang keempat, kol ungu yang sudah dilarutkan dimasukkan cairan NO4 hasilnya berubah warna menjadi hijau. Yang kelima, kol ungu yang sudah dilarutkan dimasukkan cairan NO5 hasilnya berubah warna menjadi ungu. Gambarnya bisa dilihat lagi di samping kanan. Oke, lanjut. Nah, ini indikator universal. Larutan ke-1 pH-nya 1, larutan ke-2 pH-nya 9, larutan 3 pH-nya 4, larutan 4 pH-nya 10, larutan 5 pH-nya 7. Oke, lanjut. Nah, yang ini senoptalin. Yang pertama, cairan senoptalin dimasukkan ke gelas 1 hasilnya tidak berubah. Yang kedua, cairan senoptalin dimasukkan ke gelas kedua hasilnya berubah. Yang ketiga, cairan senoptalin dimasukkan ke gelas 3 hasilnya tidak berubah. Yang keempat, cairan senoptalin dimasukkan ke gelas 4 hasilnya berubah. Dan yang kelima, cairan senoptalin dimasukkan ke gelas 5 hasilnya tidak berubah. Oke. Kesimpulan, setelah melakukan praktikum kita bisa mengenali dan melihat reaksi dari masing-masing indikator yang digunakan dan bisa mengetahui pH dari setiap larutan.
Nah, ini kita jawab pertanyaan. Yang pertama, jika diketahui data larutan sampel berikut, jodohkan atau buat garis penghubung nama senyawa berikut dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Sampel pertama yaitu CH3COOH atau asam aseat atau asam cuka. Yang kedua, sampel larutan kedua itu NaOH atau soda api. Yang ketiga, HCI atau asam klorida. Yang keempat, kita jodohkan juga, kita samakan, tarik garis ke yang NH4OH atau amonia. Yang kelima, H2O atau aqueous. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan yang kedua. Jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam basa atau netral. Nah, jawabannya pH lebih dari 7 itu basa, pH kurang dari 7 itu asam, dan pH 7 itu netral. Oke, lanjut. 3. Mengapa kertas lakmus merah dan biru dapat berubah warna pada larutan asam basa? Terbuat dari apakah kertas lakmus merah dan biru? Nah, yang ketiga, mengapa kertas lakmus merah dan biru dapat berubah warna pada larutan asam basa? Nah, yang ketiga, mengapa kertas lakmus merah dan biru dapat berubah warna pada larutan asam basa? Terbuat dari apakah kertas lakmus merah dan biru? Lakmus adalah campuran zat pewarna berbeda yang larut dalam air yang diekstrak dari lumut. Campuran ini sering diserap ke dalam kertas saring untuk menghasilkan salah satu bentuk tertua dari indikator pH, yaitu kertas lakmus yang digunakan untuk menguji kadar keasaman bahan. Kertas yang mengandung campuran tersebut disebut sebagai kertas lakmus. Adalah suatu kertas dari bahan kimia yang akan berubah warna jika dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa. Warna yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kadar pH dalam larutan yang ada. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 4. Dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log OH min, maka berapakah molaritas larutan NaOH yang mempunyai pH 12? pH sama dengan 12 diubah ke POH. POH sama dengan 14 kurang pH. POH sama dengan 14 kurang 12. POH sama dengan 2 kan. Nah, POH sama dengan min log OH tanda kurang 2 sama dengan min log OH min. OH min sama dengan 10 min 2. OH min sama dengan 1 kali NaOH. 10 min 2 sama dengan NaOH. Yang nomor 4, dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log OH min, maka berapakah molaritas larutan NaOH yang mempunyai pH sama dengan 12? pH sama dengan 12 diubah ke POH. POH sama dengan 14 kurang pH. POH sama dengan 14 kurang 12. POH sama dengan 2. POH sama dengan min log OH min. 2 sama dengan, kita turunin yang kedua nih, 2 sama dengan min log OH min. Nah, kita turunin lagi, OH min dikurang 10 min 2. OH min sama dengan 1 kali NaOH. Jadi 10 min 2 sama dengan NaOH. Jadi molaritas NaOH sama dengan 0,01. Oke, lanjut ke soal yang nomor 5. Jelaskan fenomena hujan asam. Hujan asam diartikan sebagai segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6.
Hujan secara alami bersifat asam, pH sedikit di bawah 6 karena karbon dioksida atau CO2 di udara yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Jenis asam dalam hujan ini sangat bermanfaat karena membantu melarutkan mineral dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan binatang. Hujan asam disebabkan oleh belerang sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat-zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan air permukaan yang terbukti berbahaya bagi kehidupan ikan dan tanaman. Usaha untuk mengatasi hal ini saat ini sedang gencar dilaksanakan. Oke. Nah, yang soal nomor 6. Apa manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? 1. Natrium hidroksida atau soda api atau soda as dan kalium hidroksida sebagai bahan baku pembersih dalam rumah tangga. Misalkan sabun mandi, sabun cuci, deterjen, pemutih, dan pembersih lantai. Magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida terkandung dalam obat nyeri lambung. Amoniak untuk pelarut desinfektan, pencegah terjadi infeksi, dan bahan baku pupuk urea. Nah, 4. Asam mineral adalah asam klorida yang digunakan secara luas dalam industri. Yang kelima, asam sulfat untuk aki mobil dan asam fluorida yang biasanya digunakan pada pabrik kaca. 6. Asam organik adalah asam sitrat terdapat dalam buah jeruk. Ketujuh, kelebihan asam lambung dinetralkan dengan antasida seperti milanta dan proma. Tanah pertanian yang terlalu asam dinetralkan dengan kapur atau batu kapur. 9. Kalsium karbonat CaCO3 yang merupakan senyawa dalam batu kapur, pualam, dan marmer. 10. Aluminium sulfat yang digunakan dalam pengolahan air minum, yaitu untuk penjernihan air. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini tabel keseluruhan larutan. Nah, 01 larutan sampel. Larutan 01 lakmus merah, yaitu tadi yang sudah kita lihat berwarna merah. Larutan kedua berwarna biru, larutan ketiga berwarna merah, larutan keempat warna biru, larutan kelima berwarna merah. Nah, yang lakmus biru, larutan 01 berwarna merah, larutan 02 berwarna biru, larutan ketiga berwarna merah, larutan keempat berwarna biru, larutan kelima berwarna biru. Nah, yang ekstrak kol ungu. Larutan 01 berwarna oranye, yang larutan 02 berwarna ungu, larutan ketiga berwarna pink, larutan keempat berwarna hijau, larutan kelima berwarna ungu. Nah, yang ekstrak kunyit. Larutan 01 berwarna kuning, larutan kedua berwarna kuning, larutan ketiga berwarna kuning keruh, yang keempat oranye, yang kelima kuning bening. Nah, larutan PP atau larutan PP, nah yang dimasukkan ke larutan 01 tidak berubah, larutan kedua berubah, larutan 3 tidak berubah, larutan keempat berubah, larutan kelima tidak berubah. Kesimpulan, larutan asam kita checklist yang ke-1, yang larutan 02 kita checklist di larutan basah, yang ketiga kita checklist di larutan asam, yang keempat kita checklist di larutan basah, yang kelima kita checklist ke larutan netral. Nah, pengukuran pH. Setelah tadi yang kita lihat pengukuran pH tersebut, indikator universal, larutan 01 pH-nya 1, larutan 02 pH-nya 9, larutan 03 pH-nya 4, larutan 04 pH-nya 10, larutan 05 pH-nya 7. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.